Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Hidayatul Adzkiya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Beserta hamisnya ada juga kitab Salalimul Fudala yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kita buka halaman 10 dan ini adalah video yang ke-24. Kita lanjutkan ke sebuah hadis yang mana redaksinya adalah wa khobaru bihasbi bani Adam luqaimatun yuqimna sulbahu, bahwasanya cukup bagi seorang manusia itu beberapa suapan kecil yang bisa menunjang segala aktivitas hariannya. Itulah sikap hati-hati dan merupakan inti daripada definisi thariqah sesuai dawuhnya Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara'. Sikap hati-hati, tidak berlebihan, tidak merugikan orang lain, itu adalah inti daripada tariqah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa khobaru, dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan statusnya adalah hadis hasan. Di sini la'alla shawab pakai ba di sini. Bihasbi bani Adam. Dan nanti ba-nya ini adalah ba jar zaidah. Berarti lafaz hasbi di sini statusnya sebagai mubtada. Kemudian hasbi mudhaf, ibni mudhaf ilaih, dan ibni mudhaf, adama mudhaf ilaih. Kemudian luqaimatun ini menjadi khobar mubtada. Redaksi lengkapnya adalah ma mala'a banu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah seorang manusia atau putra Adam itu memenuhi suatu wadah yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Jadi paling jeleknya wadah yang dipenuhi oleh seorang manusia adalah isi perutnya. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu mewanti-wanti tentang apa saja yang kita konsumsi, apa saja yang kita masukkan ke dalam badan kita berupa makanan dan minuman. Dan di sini ada sedikit dibatasi. Jadi bihasbi bani Adam, adapun yang mencukupi atau cukuplah bagi seorang putra Adam, seorang manusia, yaitu luqaimatun, beberapa suapan kecil, yuqimna, yang membuat teguh atau yang membuat aktivitasnya berjalan, apa luqaimatun sulbahu, kepada tulang iganya si Ibnu Adam. Ini ada sebuah kinayah ya. Jadi iqamatus sulbi kinayatun an, aktivitas lancar gitunya. Fa in kana la budda, ini la'ala suwa bidunil wawi. Fa in kana, maka apabila ada siapa Ibnu Adam,
yaitu la budda, artinya harus. Tidak mesti tidak, artinya harus, yaitu mawjud. Fasulusun, maka adapun sepertiga isi perut, yaitu li ta'amihi, tetap untuk konsumsi makanannya si ibnu Adam. Wasulusun, dan adapun 1/3 yang kedua, yaitu li syarabihi, untuk minumannya ibnu Adam. Wasulusun, dan adapun 1/3 yang terakhir, yaitu li nafasihi, untuk kantong udara atau nafasnya si ibnu Adam. Akan tetapi Rasulullah memberikan toleransi, meskipun ada pembatasan, tapi boleh sedikit dilebihkan. Teknisnya adalah thulusun lit ta'am, 1/3 untuk makanan, thulusun lis syarab, 1/3 lagi untuk minuman, thulusun lin nafas, 1/3 lagi untuk udara. Jadi masih stabil sistem pencernaannya. Ini perlu dipelajari oleh dunia medis, di mana saat ini pengidap asam lambung atau gastritis itu meningkat sangat tajam ya, seiring dengan berbagai macam konsumsi yang tidak sehat. Kita lanjutkan, wali qawlihi, dan karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 104. Wali qawlihi ta'ala, dan karena ada firman-Nya Allah taala, la khaira fi kathirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan, yaitu mawjud, fi kathirin, dalam kebanyakan, min najwahum, yang tetap dari percakapannya itu kaum. Dalam gosip-gosip mereka itu kebanyakan efeknya negatif. Dan di sini orang yang sifatnya wara sebaiknya menjauhi. Setelah tadi dari makanan di filter, sekarang dari ucapan pun perlu di filter. Dan ada juga hadis yang memperkuat tentang filternya kata-katanya. Jadi ucapkanlah yang baik sesuai dengan kebutuhan. Wafil khobari, dan yaitu tetap di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi juga, dan status hadisnya adalah hadisun hasanun sahih. Wahal yakubu, adapun lafaz wahal yakubu ini istifham lin nafi. Wahal, dan tidaklah, yakubu menjerumuskan an-nasa kepada manusia, finnari di dalam neraka, ala wujuhihim atas wajahnya an-nas, illa kecuali apa, hasaidu alsinatihim, kayu bakar atau natijah ya, efek daripada kata-kata yang diucapkan oleh lidahnya an-nas. Ini bermula dari percakapan Rasulullah bersama sahabat Mu'adz radhiyallahu an, di mana sahabat Mu'adz agak meragukan ya tentang bahayanya suatu ucapan. Beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah atau Nabinya Allah, wa inna lamu'akhudhuna bima natakallamu bih. Masa iya sih cuma ngomong doang efeknya segitu besarnya? Rasulullah menjawab, faqala, maka Rasul bersabda, thakilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu akan kehilanganmu. Jadi ibumu akan bersedih hati melihat keadaanmu. Di sini wahal yakubun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Memang sangat banyak sekali kata-kata yang diumbar begitu bebas, begitu kasar, sehingga menyakiti banyak orang, dan itu membawa kehancuran bagi pemilik ucapan tersebut ya. Banyak sekali para tokoh publik yang mengalami degradasi dalam kehidupannya hanya karena viral mengucapkan suatu kalimat yang tidak layak. Titik di sini, wa umrul insani
Dan adapun usianya manusia, yaitu ra'sumalihi, modal utamanya si insan, perlu diketahui bahwasanya setiap manusia itu memiliki energi kehidupannya. Gunakanlah energi itu dengan baik. Jangan sampai terlalu memforsir fisik kita, menguras tenaga kita untuk bekerja, untuk kesibukan dan lain-lain, sehingga kita menjadi ngedrop. Energi kehidupan kita ada batasnya. Ketika sudah habis, maka selesai ceritanya ya. Jadi jagalah diri kita baik-baik, hindari yang namanya konflik, hindari yang namanya perdebatan, dan kita tetap berdiri di tengah ya. Jadi adapun pihak yang bertikai, dua kubu ini, mereka adalah saudara kita, mereka juga adalah saudara kita. Dan kita di sini sebisa mungkin mendamaikan, tidak memihak, seperti halnya negara Indonesia yang mempunyai ideologinya non-blok ya. Tidak memihak ke arah barat, tidak memihak ke arah timur, tapi sama-sama saling menghormati. Makanya negara Indonesia ketika main ke barat diterima, main ke timur pun diterima ya. Itu salah satu politik luar negeri kita yang patut dicontoh, politik bebas aktifnya. Bebas kemana saja tapi aktif mendukung perdamaian. Dan jangan sampai lewat kata-kata kita malah memperkeruh suasana ya. Itu maksud daripada wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan apalagi di zaman sekarang yang dimana setiap orang punya kamera untuk alat bukti ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Alladhi yang fihi yaitu tetap di dalam umrul insan, tijaratuhu adapun perdagangannya si insan. Jadi itu modal utama kita. Umur itu adalah aset. Kita berdagang. Kita berdagang dengan tujuan kita. Kita berdagang dengan Allah, kita berdagang dengan Rasulullah, dan untuk tujuan-tujuan yang baik. Fa'idha dhayya'ahu, maka apabila menyia-nyiakan siapa al-insan hu kepada itu umur, fima di dalam hal-hal yang sifatnya negatif, la ya'nihi yang tidak penting, yang tidak merasa penting, siapa apa ma kepada al-insan, faqad atlafahu, maka sungguh telah menyia-nyiakan, merusak siapa al-insan hu kepada umur, fima di dalam suatu value la syai'a yang tidak bernilai apa ma ya, yaitu mewujudnya. Jadi apabila menyia-nyiakan ya, umur kita ya, berlalu begitu cepat, tidak bisa kembali lagi, kita gunakan buat memantau medsos, kita scroll, kita baca berita tanpa memfilter ya, berita pembunuhan, berita pencabulan, berita korupsi, berita perang, berita ya, begitulah. Itulah algoritma hidup kita. Itu fima la syai'a. Umur kita sangat singkat sekali, sangat pendek dibandingkan kehidupan akhirat. Maka mari kita gunakan untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhayya'ahu fima la ya'ni faqad atlafahu fima la syai'a. Demikian pesan dari Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Atqiyah halaman 11 ya. Kita lanjutkan ke i'rab. Di sini ada wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara' wa azimatun kariyadatin mutabattila. Di sini tariqatun menjadi mubtada, akhdhun ini khabar, bi ahwata ini jar majrur ta'alluq kepada akhdhun, ahwata ini ba huruf jar, ahwatu majrur dia fathah sebab isim ghair munsharif. Qala wara ini mubtadanya dibuang ya. Jadi adapun yang ahwat itu wa al-wara ya. Kemudian wa azimatin ini waw huruf atop, azimatin atop kepada ahwato ya. Ahwato ja'ir
dan azimatin pun ZR. Jadi akhdun bi azimatin, mengambil hukum secara azimah, hukum pokok ya, tidak ada rukhsah. Kariyadatin seperti hal melatih ya, totalitas, mutabatilah dengan sungguh-sungguh. Ini nanti kariyadatin menjadi khobar, mubtadanya dibuang, azimatun ay hiya kariyadatin, hiya rujuknya kepada azimah. Kita baca di sini. Al-i'rabu adapun i'rab, wa tariqatun adapun lafaz wa tariqatun yaitu al-wawu atifatun, wawu huruf ataf, mubtadaun sekaligus menjadi mubtada ya. Dan nanti wa tariqatun itu wawu huruf ataf, tariqatun ini jumlah, diatafkan kepada syariatun, ini jumlah juga, jadi ataful jumlah alal jumlah. Nanti tariqah mubtada, akhdu khobarnya, bi ahwatu ba huruf jar, bi ahwatu al ba'u jaratun, ba huruf jar di sini. Ahwatu majrur bil ba, ini statusnya majrur, wa alamatu jarrihi, huruf ciri jarnya adalah al fathu fathah, niyabatan sebagai pengganti anil kasrati dari kasrah. Jadi ciri jarnya adalah fathah, pengganti dari kasrah. Ciri jar ada 3 ya. Kita lanjutkan. Li'annahu ismun la yansarif, karena ahwata itu isim ghair munsharif, tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu binas sarfi, ada 2 ilat yang mencegah ahwata menjadi munsharif, punya tanwin. Minas sarfi al wasfiyah tu adalah wasfiyah karena sifat ya, ahwata itu isim sifat. Kemudian waznul fi'li dan wazan fi'il, ahwata af'ala yuf'ilu. Jadi itu 2 ilat. Yang satu rujuk kepada makna yaitu wasfiyah, dan wazan fi'il rujuk kepada lafaz. Jadi kullu ismin asbahal fi'la fi'ilatin far'iyatin turja'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na aw 'illatin wahidatin taqumu maqamal 'illataini. Patokan goer munsharif. Itu sekilas saja, kita lanjutkan. Kal wara' khabar mubtada, khabarun li mubtada'in mahdhuf. Nanti wara' mubtadanya dibuang, ya statusnya khabar. Wa dzalika kainun kal wara', maksudnya itu akhdun bi akhwatu, kal wara' itu kainun tetap kal wara' seperti wara'. Wa azimatin, wawunya huruf ataf, al wawu atifatun, azimatin diatofkan ma'tufun ala ahwatu ya. Jadi ma'tuf adalah lafaz azimah, ma'tuf alaihnya adalah ahwatu. Wal ma'tuf umina alal majrur majrur. Nanti azimatin ma'tuf, ahwatu ma'tuf alaih. Azimat ahwatu jar, berarti azimatin juga harus jar. Kemudian kariyadatin. Kariyadatin itu khobar mubtada, mubtadanya dibuang, khobarun li mubtada'in mahdhuf. Takdirnya adalah hiya azimah itu kariyadatin, seperti latihan. Wa mutabattila halun, mutabattila itu menjadi hal ya. Min muqaddarin, dari sahibul halnya disimpan, tidak nampak. Huwa adapun sahibul hal atau muqaddar itu fa'ilu riyadatin, fa'il dari lafaz riyadah. Riyadah ini bentuk masdar ya. Masdar itu syibah fi'il, dia punya fa'il, ay kariyadatihi, seperti melatihnya si sufi misalnya ini, atau si salik. Jadi siapa yang mutabatilan yang bersungguh-sungguh itu siapa? Salik ya. Jadi sahibul hal di sini fa'il daripada lafaz riyadah, hanya saja tidak dicantumkan karena baitnya adalah kariyadatin mutabatilah. Halun min sini hala kauni, ay kariyadatihi hala kaunihi mutabatila. Ini redaksi lengkapnya. Kariyadatihi seperti contoh melatihnya si salik, hala kaunihi dalam tingkahnya adanya si salik itu mutabatilan, yang totalitas, ay munqati'an, tegasnya memutuskan hawa nafsu ila Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala, bitarkima, dengan meninggalkan kesibukan, yushgiluhu, yang membuat sibuk, apa mahu, kepada si man anhu, dari Allah Ta'ala. Jadi hal-hal yang tidak penting, yang di dalamnya tidak ada unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak ada nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tarkun, ditinggalkan. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsadi. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.